Bikin nyali musi ciut, jet tempur Rusia bom kapal perang di Laut Hitam. Pesawat-pesawat tempur Rusia berlatih membom kapal perang musuh di Laut Hitam selama latihan militer. Pernyataan itu diungkapkan pemerintah Rusia di tengah gesekan dengan Barat atas latihan NATO di wilayah tersebut dan setelah insiden baru-baru ini dengan kapal perang Inggris. Moskow pekan lalu menantang aksi kapal perang HMS Defender yang melewati perairan dekat Crimea, sesuatu yang menurut Inggris sebagai hak untuk dilakukan. Rusia mencaplok Crimea dari Ukraina pada 2014, tetapi sebagian besar dunia masih mengakuinya sebagai bagian dari Ukraina. Rusia mengatakan kapal itu secara ilegal memasuki perairan teritorialnya dan menuduh Inggris melakukan provokasi. Moskow menegaskan pihaknya dapat mengebom kapal Angkatan Laut Inggris jika ada lebih banyak tindakan seperti itu oleh Angkatan Laut Inggris di lepas pantai Crimea. Pada Sabtu 3 Juli, Armada Laut Hitam Rusia mengatakan pesawat tempur dari unit penerbangannya dan dari distrik militer selatan telah mengambil bagian dalam latihan. Awak pesawat melakukan penerbangan di atas Laut Hitam berlatih serangan rudal dan pemboman terhadap kapal musuh yang disimulasikan. Ungkap pernyataan Armada Laut Hitam Rusia seperti dikutip kantor berita RIA. Latihan tersebut melibatkan sejumlah pesawat termasuk jet tempur multiguna Sukhoi Su-30SM, pesawat pengebom Sukhoi Su-24M, pesawat pengebom tempur Sukhoi Su-34 dan jet tempur Sukhoi Su-27, papar laporan RIA. Latihan militer Rusia itu dilakukan saat NATO, Ukraina, dan sekutunya melakukan latihan Sea Breeze skala besar di wilayah tersebut. Latihan Sea Breeze berlangsung selama 2 pekan dan melibatkan sekitar 5.000 personel militer dari NATO dan sekutu lainnya dan sekitar 30 kapal dan 40 pesawat dengan kapal perusak Amerika Serikat USS Ross dan Korps Marinir Amerika Serikat. Moskow telah menyerukan agar latihan Sea Breeze itu dibatalkan dan Kementerian Pertahanan Rusia akan bereaksi untuk menjaga keamanan nasionalnya. Rusia puji niat Turki operasikan sistem rudal S-400 meski ditekan Amerika Serikat. Moskow sangat menghargai posisi Ankara dalam mengembangkan kerjasama teknis militer dengan Rusia dan niatnya untuk mengoperasikan resimen pertama sistem pertahanan rudal S-400 untuk memastikan kemampuan pertahanannya. Pujian itu disampaikan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov saat konferensi pers setelah pembicaraan rekan-rekannya dari Turki, Mevlut Cavusoglu di Turki pada hari Rabu. Kami sangat menghargai posisi berprinsip Turki dalam mengembangkan kerjasama militer dan teknis, termasuk niat teman-teman Turki kami untuk menggunakan resimen pertama sistem rudal permukaan ke udara S-400 Triumph untuk memastikan kemampuan pertahanan negara itu, ujar Lavrov seperti dikutip TASS Kamis 1 Juli. Moskow dan Ankara menandatangani kesepakatan pada tahun 2017 tentang pengiriman sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia ke Turki, sehingga menjadikannya anggota NATO pertama yang membeli sistem rudal pertahanan udara itu dari Rusia. Keputusan Ankara untuk membeli sistem buatan Rusia membuat marah Amerika Serikat dan NATO. Sejauh ini Washington tidak meninggalkan upayanya untuk membuat Turki menyingkirkan sistem pertahanan udara canggih tersebut.
Turki tidak menyerah pada tekanan Amerika Serikat dan mengatakan akan mempertahankan sistem S-400. Washington telah menanggapi dengan mengecualikan Ankara dari program Amerika Serikat untuk mengembangkan jet tempur siluman F-35. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bersumpah pada Oktober tahun lalu bahwa Ankara tidak akan menyingkirkan sistem S-400 terlepas dari tekanan Washington. S-400 Triumph Rusia yang oleh NATO dinamai SA-21 Growler adalah sistem rudal permukaan ke udara jarak jauh dan menengah terbaru yang mulai beroperasi pada tahun 2007. Sistem itu dirancang untuk menghancurkan pesawat, rudal jelajah dan rudal balistik serta juga dapat digunakan melawan instalasi darat. S-400 dapat menyerang target pada jarak hingga 400 km dan pada ketinggian hingga 30 km di bawah tembakan dan gangguan musuh yang intensif. Pemimpin milisi Irak balas tentara Amerika Serikat. Pemimpin milisi Al-Hashd al-Shabi, pasukan mobilisasi populer, mengancam akan membunuh tentara Amerika Serikat sebagai pembalasan atas serangan udara yang menargetkan milisi Irak di dekat perbatasan dengan Suriah. Pesawat tanpa awak Amerika Serikat melakukan serangan udara di wilayah perbatasan Irak-Suriah pada Minggu terhadap situs-situs yang menurut Washington digunakan untuk melakukan setidaknya 5 serangan ke fasilitas Amerika Serikat sejak April. Sebelumnya, kata Said al-Suhada, sebuah faksi Hashd al-Shabi, mengatakan bahwa 4 anggota pasukan tewas akibat serangan udara Amerika Serikat. Faksi tersebut mengancam akan melakukan perang terbuka dengan pendudukan Amerika, musuh yang berbahaya Amerika yang mulai membunuh. Pembalasan atas darah pemuda kita adalah darah tentara pendudukan, kata Qais al-Ghazali, pemimpin Asaib al-Haq faksi Hashd al-Shabi, dalam sebuah wawancara televisi. Pemerintah Irak telah mengecam serangan udara Amerika Serikat terhadap milisi Hashd al-Shabi di perbatasan Irak-Suriah, menegaskan bahwa serangan itu melanggar kedaulatan Irak. Situs militer yang menampung pasukan Amerika Serikat serta kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad baru-baru ini diserang oleh roket. Washington menuduh faksi-faksi bersenjata Syiah yang terkait dengan Iran bertanggung jawab atas serangan tersebut.